Jadi di Disdik Bud Aceh Besar ini tetap ada plan A plan B gitu, Plan A, Jadi plan B, bahkan plan C kita buat. Plan C. Plan C kita siapkan. Kalau begini terus, apalagi kita lakukan kan untuk menjaga semangat tadi. Apalagi, bahkan saya sudah mengatakan sekarang anak-anak sekali belajar di luar lah, bawa ke laut lah dengan tetap menjaga protokol kesehatan. Bawa olahraga lah, bawa kemana lah. Kalau mereka terus bosan gitu. Jadi ketika daring lagi semangat lagi. Gitu. Mungkin ini memang Pak kaitan dengan psikologi tadi ya, ketika mereka ketika semangat mereka itulah ketika mereka berinteraksi sama teman-teman ya. Betul. Terutama ini anak SD ya. Betul. Di bawah kesenangan mereka adalah ketika bertemu teman-teman. Saya pernah kejadian seperti ini dilaporkan oleh kepala sekolah. Karena pada hari itu Aceh Besar tanggal 13 Juli nggak salah saya. 13 Juli itu kita sudah berdana sekolah. Hari perdana ya. Tiba-tiba Serambi Indonesia kan masuk Aceh Besar, Banda Aceh dilarang sekolah. Ya, karena zona merah. Zona merah. Padahal kami sudah menyiapkan untuk tatap muka. Tiba-tiba begitu keluar, anak-anak kan sudah datang. Karena tidak informasinya, misalnya tidak semuanya tersampaikan. Iya, karena sangat dekat itu, dua hari sebelumnya ya. Jadi kepala sekolah banyak ketakutan. Takut ini nanti dibubarkan, takut apa. Akhirnya kepala sekolah hubungi saya, Pak Kadis, kami sudah suruh pulang, anak-anak tidak mau pulang. Mereka rindu sekali dengan teman-temannya. Dia tanya ke saya, mana caranya Pak Kadis? Ini kan kita kena tegur ini nanti. Saya bilang begini saja, coba diskusi dengan anak-anak. Kalau memang mereka belum pulang, biarkan mereka main. Tapi jaga, kita sebagai guru jaga, jangan mereka terlalu berdekatan, jangan kayak dulu misalnya dekat-dekat antara teman ini atau berbelanja, beli somai dan sebagainya, beli. Jaga itu saja. Tidak mau pulang. Artinya apa? Kerinduan mereka dengan teman-teman itu tinggi sekali. Mereka nangis. Jangan kenapa suruh pulang. Ini kan sekolah kami ya. Akhirnya guru dan kepala sekolah mereka takut nanti kena tegur dari pihak misalnya tim gugus. Jadi konfirmasi ke saya seperti itu. Jadi begitulah sebenarnya keinginan anak-anak sekolah gitu. Ya. Karena salah satu semangat mereka itu yaitu bertemu. Kita rasakan sendiri semangat kita dulu kalau sekolah, mereka bertemu teman-teman. Mungkin itu udah logika. Kalau anak-anak itu memang libur suka, tapi 3 hari 1 minggu suka libur. Tapi lebih dari itu udah berubah ya. Sudah berubah lah. Apalagi di rumah juga kadang-kadang dibatasi, tidak boleh berinteraksi di lingkungan ya. Jadi hanya di rumah. Betul. Ini dengan kondisi seperti ini ya, kayak saya ceritakan, kondisinya mereka tidak ada ke sekolah, jarang bertemu teman-teman. Kemudian kalau terlalu lama lingkungannya di dalam rumah, apalagi kalau di dalam rumah itu cuma 2 anak, 2 orang tua, 4. Betul. Interaksi itu terus. Itu nanti kalau terlalu lama mengganggu psikologis mereka. Betul. Sudah pasti. Emosional tuh mungkin saya punya anak, bapak punya anak, Ali punya anak. Anak sendiri saja kita nggak sanggup mengatasinya. Di psikologi mereka tuh akan berubah total. Karena apa yang dilihat, apa yang diinginkan, apa yang misalnya seperti ini. Kenapa psikologi berubah? Misalnya mereka main game. Main game itu kan ketika kalah tuh dia semangat ingin main harus menang. Jadi kemudian begitu juga kalau dia kena dipukul, dia berusaha memukul lagi. Nah itu di game. Jadi emosional ini terbawa dalam kehidupan sehari-hari. Ketika kita berbicara sedikit dia marah. Apalagi dengan anak-anak kita marah. Padahal pikiran dia itu psikologinya terkoneksi dengan game tadi. Bayangkan kalau ini berlangsung lama. Tapi apa boleh buat? Ya kan harus mau tak mau kita harus seperti ini. Tapi harus ada step-step tadi. Harus ada strategi untuk solusi tadi. Menjaga. Mungkin boleh nanti Bapak silakan ke sekolah ada Aceh Besar. Boleh tanya nanti, dilihat. Silakan yang lain juga boleh, silakan berkunjung. Kita berikan kebebasan. Silakan lihat sendiri bagaimana anak-anak apa yang kami lakukan. Kami tetap bagi sekolah yang melanggar protokol kesehatan, pengawas sekolah akan menegur, besok nggak boleh sekolah. Otomatis kepala sekolahnya kena evaluasi. Makanya mereka boleh luring, boleh hasilnya dengan juknis yang sudah kita buat. Nah, lebih karena apapun ceritanya, Aceh Besar itu adalah zona merah. Alasan apapun kita tetap tidak boleh tetap mengkapur. Seperti itu. Jadi pandai-pandai dari sekolah, komite sekolah, kepala sekolah mensiasati ini. Bagaimana anak-anak harus kita selamatkan, orang tua harus kita selamatkan, pendidikan harus kita semangatkan, dan kita berikan motivasi. Jadi seperti itu, Pak. Oke,
Pak Kadis, selain tadi program luring daring itu memang kayaknya ampuh kali itu memang untuk menjaga semangat. Selain itu dalam program khusus ada nggak program khusus kita buat untuk menjaga semangat anak-anak ini atau untuk stabil mereka tetap belajar? Kami dalam beberapa hari ini sudah menyiapkan, saya evaluasi dengan pengawas sekolah, apalagi yang harus kita buat. Maka mereka ingin seperti hari ini. Hari ini di Aceh Besar sedang berlangsung sosialisasi beberapa pelatihan, tapi kita batasi di SMK Al-Barqiyah. Saya kemarin baru buka dengan Pak Kapolres sosialisasi bahaya narkoba kepada siswa. Kita batasi. Dulunya kita undang misalnya sampai 500. Sekarang kita undang hanya 50. Kita batasi, kita ambil satu orang per satu orang. Dia buat lagi di sekolahnya nanti. Artinya kegiatan-kegiatan itu harus kita lakukan. Bahkan kami sedang merancang sekarang untuk membuat perlombaan pidato antar sekolah itu. Artinya di sekolah kan terus ada kegiatan, tapi kita batasi, tidak boleh hadir banyak-banyak. Nanti ada perlombaan dan lain-lain lagi. Pokoknya kita serahkan kepada sekolah itu untuk terus ada aktivitas seperti ini. Terlebih kita Aceh Besar sekarang kita terapkan sistem pendidikan terpadu namanya. Ada pendidikan agamanya, pendidikan diniyahnya masih include dalam kurikulum. Jadi sorenya mereka sekarang ke sekolah praktek salat, praktek berwudu, tapi dibatasi juga, dibatasi siswa-siswanya, dibatasi. Ini menjaga semangat tadi. Jadi, ini semua adalah istilahnya begini, kalau kita makan mie itu ada cabenya, ada garamnya sedikit, ada kita potong daging-daging kecil. Kalau mie semua kan bosan juga. Begitu. Berarti ada kegiatan di luar belajar, belajar kurikulum. Ya, di luar kurikulum ya. Ya, saya sepakat seperti kata Kementerian, kita tidak lagi mengejar kurikulum sampai tuntas. Tidak ada lagi. Tapi bagaimana kita fokus pada karakternya. Bagaimana kita fokus kepada dia kemampuan membaca menulisnya, itu dulu kita fokus. Setelah membaca menulis berhitungnya lancar, kemudian karakternya bagus, maka dia akan menemukan sendiri. Tapi kalau kita kejar kurikulum, tidak terkejar kondisi seperti ini. Ya, gitu. Pak, dengan kondisi ini mungkin ada dikhawatirkan gini, seperti tadi anak siswa kelas 1, kelas 2 yang mereka memang baru masuk dari kelas 1 memang belum mengenal sekolah. Dan ini rata-rata kan belum bisa baca, ada nggak kekhawatiran kita mereka ini kayak telat setahun nanti ketika kelas 2 mereka itu berasa kayak kelas 1 nanti belajar, akhirnya kita kehilangan satu step itu. Jadi ketika kelas 3 belajar kayak kelas 2. Betul. Ada kekhawatiran kita akan ada kehilangan momentum itu. Maka kami jauh-jauh hari begitu keadaan seperti ini terjadi, kami langsung duduk dengan pengawas sekolah. Jadi pengawas itu ada namanya sekolah pembina. Misalnya satu orang pengawas dia mengawasi 10 sekolah. 10 sekolah ini duduk dengan kepala sekolah, dikumpulkan sama kepala sekolah. Disampaikan bagaimana mengatasi kelas 1 dan kelas 2. Nah, kemudian duduk lagi dengan guru, fokus kelas 1, kelas 2 membaca. Dan alhamdulillah kami juga Aceh Besar kerjasama dengan Unsiah untuk KKN kali ini mungkin insya Allah dalam beberapa minggu ini sudah terlaksana. Jadi mereka menempati mahasiswa KKN-nya di sekolah-sekolah, difokuskan kelas 1 dan kelas 2. Ini memang arahan langsung dari Bapak Bupati kita, juga Wakil Bupati, mengarahkan ke kami, juga bekerjasama dengan pihak-pihak yang melakukan istilahnya mahasiswa melakukan KPN itu, fokus pada kelas 1, kelas 2 bisa baca, terutama daerah terpencil, Pulau Aceh misalnya, Lam Teba. Ini yang sudah kita lakukan. Ya, mudah-mudahan sukses dan mohon dukungan semuanya gitu. Jadi ini berarti ada perbentukan. Ada. Ini terkait belajar daring, berarti ada satu lagi komponennya selain siswa yang tadi juga harus dijaga semangatnya. Guru nih bagaimana? Kadang-kadang guru juga bermasalah nih ketika mengajar, ya kayak ngajarin bayangan. Ini belajar kayak gajah bayang, nggak ada yang ngajar. Memang secara umum kita punya masalah daring ini. Secara umum semuanya saya lihat, bukan hanya di kita di Indonesia secara keseluruhan. Bahkan saya lihat di negara-negara yang sudah maju pun punya masalah juga belajar daring ini. Permasalahan pertama adalah mungkin pada kompetensi gurunya. Ada guru-guru yang memang masih gaptek lah. Ada guru yang masih gaptek, belum bisa, masih mengajar daring itu
istilahnya seperti mengajar tatap muka. Ya, padahal tidak bisa. Padahal tidak bisa, waktunya terbatas, kuotanya terbatas, pulsanya terbatas. 2 menit kita bicara itu makan pulsa. Tapi bagi orang yang sudah cerdas memanfaatkan ini, bagaimana dia bicara poin-poinnya, 1, 2, 3 ada poin-poinnya. Kemudian itu masalah pertama pada kompetensi yang sampaikan tadi, penggunaan media dan konten. Karena konten bagaimana mengisinya itu. Kemudian yang kedua memang permasalahan pada siswa. Siswa juga ya begitu mereka daring dia ada kebosanan, lebih-lebih tidak ada yang monitor dan monitor oleh orang tua di rumah. Ini peran orang tua pada belajar daring ini tinggi sekali untuk memandu ya. Untuk memandunya. Bagaimana guru bisa mengontrolnya? Ada anak cuma taruh HP seperti ini, kemudian dia entah kemana-mana. Layarnya kosong. Layarnya kosong. Layarnya kosong, tidak ada kemana-mana. Kenapa? Tidak dimonitor. Maka saya selaku kadis pendidikan mengharapkan belajar daring ini itu orang tua, guru pertama orang tua, kemudian guru, artinya harus dibalik lah. Jadi dengan kondisi sini, dengan kondisi seperti ini, sebenarnya orang tua jadi guru yang 70% ya. Guru yang banyak, guru yang sekolah sekarang udah 30% perannya. Perannya nih udah berganti ya di antara. Bahkan saya kemarin sempat curhat orang tua kepada saya. Memang beliau ini istilahnya orang bijak lah. Pak Kadis rupanya capek sih jadi guru ya. Kami 1 anak saja di rumah nggak sanggup, apalagi guru yang mengasuh 20 sampai 30 anak. Saya mengatakan, Pak, ceritakan ini kepada orang tua lainnya, Pak, supaya mereka betul-betul menghargai profesi guru. Guru di sekolah itu begitulah setiap hari, Pak. Ya, saya baru memaknai bahwa pendidikan itu memang ketika pandemi seperti ini. Saya bilang, berarti pandemi telah mengajari kita bagaimana mendidik. Jadi semuanya, jadi pandemi ini juga ini guru bijaksana ini kan telah mengajari bagaimana orang tua. Kadang-kadang yang pertama mungkin nilai positifnya orang tua lebih dekat, ada waktu yang ini teman-teman. Yang kedua ini juga lebih menghargai profesi guru ya. Kan saya bilang tadi dia kata berarti guru itu capek. Maka saya bilang sampaikan kepada orang tua lainnya, hargai dan hormatilah guru itu. Gitu saya sampaikan. Ini di rumah 1 anak mereka kewalahan. Bagaimana yang di sekolah? Di sekolah 40 ya, 40 sifatnya ya. Dengan tipe yang berbeda-beda. Artinya memang setelah mengajarin kita semua lah pandemi ini kan. Gitu.